Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Musahir Zriaska Khairul dari Permata LPTK Unimed pada mata kuliah Teori dan Praktikum Konseling Behavioristik. Nah, di sini saya akan memberikan layanan konseling individual dengan menggunakan teknik relaksasi guna untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun UAS pada mata kuliah Teori dan Praktikum Konseling Behavioristik. Untuk itu, mari kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan, nama saya Musahir Zriaska Khairul. Saya dari Universitas Negeri Medan, ingin memberikan layanan konseling individual kepada adik. Nah, kalau boleh tahu, adik ini namanya siapa? Sekarang duduk di bangku berapa? Jurusan apa, adik? Oh, ya. Sebelum kita memulai konseling individual ini, agar mendapat keberkahan dalam kegiatan ini, marilah kita berdoa. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi kita udah berdoa. Semoga dari kita berdoa tadi kita mendapatkan kelancaran saat pelaksanaan konseling individual ini. Ya, untuk itu langsung saja saya ingin bertanya kepada adik, kiranya saat adik di bangku persekolahan ini, apa sih kendala yang adik alami? Bisa itu seperti permasalahan yang membuat adik sampai membutuhkan layanan konseling individual dari ini. Persilakan dik untuk deskripsinya. Oke, baik Bang, terima kasih sebelumnya. Jadi Bang, mungkin kendala-kendala yang akhir-akhir ini kita rasakan itu adalah soal overthinking kita yang mungkin semakin lama itu semakin berlebihan Bang. Karena banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada kita dan kita tuh nggak bisa handle-nya, kita tuh kayak kesulitan gitu untuk mengerjakannya. Dan kalau misalnya kita mau nanya juga kita mau nanya ke siapa gitu, kadang dulu nggak merespon dengan secepatnya gitu Bang. Apalagi pembelajaran saat ini adalah pembelajaran hibrid, di mana ada pertemuan tatap muka dan ada pertemuan daring. Nah, ketika daring, guru itu seakan-akan tidak memberikan materi sepenuhnya kepada kami Bang. Jadi banyak banget dari mereka yang tidak tahu gimana caranya ngajarin kami. Kami juga bingung kan Bang, dapat materi dari mana. Kami juga bingung dapat pengalaman dari mana kalau misalnya mereka memberikan tugas saja gitu. Jadi dengan adanya itulah membuat kita overthinking kayak gimana ya buat mengerjakan tugas ini gitu, kayak sulit banget, nanya juga kemana, guru nggak merespon dan mereka kayak pasif gitu Bang merespon kami. Mungkin itu Bang. Ya, berarti saat ini pembelajarannya hybrid. Tadi di bangku kelas 11 SMA ya dik. Jadi 1 tahun sebelumnya dari kelas 10 itu pembelajaran yang di sekolah adik itu seperti apa? Mungkin sama juga ya Bang, tapi ini udah lumayan banyak tatap mukanya. Kalau dulu itu kalau dibilang itu ya 70% lah daring. Oh, berarti 30% lagi itu tatap muka. Jadi sekarang itu udah makin banyak lagi ya? Iya. Oke. Mungkin udah 50%, 60%. Jadi dari hal yang adik alami barusan itu atau dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini, kiranya apa sih poin utama yang adik ini merasa seperti sangat membutuhkan namanya itu konseling dari abang atau konseling individual ini agar problem yang adik alami ini bisa teratasi dengan baik? Kiranya apa itu dik? Real overthinking tadi Bang, karena kita tuh kepikiran terus gitu kan Bang. Kita nggak bisa nge-handle itu, nggak bisa ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi artinya kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain tugas, kita jadi males. Kita jadi mengalihkan hal-hal yang sebenarnya waktunya mau ngerjain tugas
main game atau bermain dengan teman-teman di luar, melupakan tugas dan malas gitu, nggak kadang suka main sosial media. Jadi kita tuh kayak males gitu untuk ngelakuin hal apapun, sampai ketika ngelakuin tugas itu tuh overthinking, bosnya kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa nyelesain ini tanpa belajar terlebih dahulu. Jadi mungkin itulah masa-masa dimana kita kayaknya butuh counseling gitu. Oke, berarti overthinkingnya ini sudah merajalela ya kan, karena membuat adik sampai bingung, kayak manajemen waktu juga bingung kan, untuk pengerjaan tugas-tugas juga adik jadi bingung. Jadi menurut abang sih memang wajib kita selesaikan masalah individual ini. Jadi untuk itu, agar adik bisa fokus untuk bisa mengatasi problem-problem yang adik alami, yang telah adik alami, di sini abang ada ingin memberikan relaksasi terlebih dahulu, yang mana relaksasinya ini dengan kita mendengarkan instrumen guna untuk memberikan kefokusan terhadap diri kita, menenangkan pikiran kita dan menenangkan hati kita. Ya, mungkin di sini abang akan memberikan cara-caranya. Untuk itu adik mohon fokus, mungkin biar kita bisa lebih fokus lagi. Di sini abang kasih instrumen relaksasinya. Mungkin terlebih dahulu boleh pejamkan matanya. Ya, mungkin bisa tarik nafasnya perlahan, tahan, buang perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya perlahan, tahan, buang melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya perlahan, tahan, buang perlahan melalui mulut. Nah, sekarang kita peregangan dari mulai kepala terlebih dahulu. Mungkin arahkan kepalanya menghadap ke kiri. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Balas hadap ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kiri sambil mengucapkan aku bahagia. Ya, kemudian balas lagi hadap ke kanan dengan mengucapkan aku bahagia. Ya, mungkin bisa hadap ke depan lagi kembali. Sekarang untuk yang menghadap ke atas, kita mulai dari 1, 2, 3 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ke atas sambil bilang aku pasti bisa. Ya, mulai. Ya, kemudian balas ke bawah dengan bilang aku pasti bisa. Ya, kemudian balik lagi hadap ke depan. Tarik nafasnya perlahan, tahan, buang perlahan melalui mulut. Kemudian tarik nafas kembali, tahan,
buang perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya perlahan, tahan, buang perlahan. Dan seraya mengucapkan, aku bisa mengatasi overthinking. Aku bisa mengatasi rasa overthinking. Ya, diulang kembali dengan suara yang lebih kuat. Aku bisa mengatasi rasa overthinking. Aku bisa mengatasi rasa overthinking. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat, katakan, aku bisa mengatasi overthinking. Aku bisa mengatasi rasa overthinking. Tarik nafas kembali, tahan, buang perlahan. Tarik nafas kembali, tahan, buang perlahan. Terakhir, tarik nafas kembali, tahan, buang secara perlahan. Ya, adik sudah bisa untuk membuka matanya kembali. Ya, alhamdulillah kita udah melaksanakan teknik relaksasi guna untuk meningkatkan tingkat kefokusan adik dan ketenangan hati. Ya, tadi kita udah melaksanakan teknik relaksasi guna untuk agar kita bisa menjadi fokus dan menenangkan hati serta pikiran kita. Ya, setelah itu kalau ada pun saran ataupun yang ingin abang sampaikan agar adik bisa mengatasi terkait problem overthinking tadi, dan juga tadi ada terkait manajemen waktu untuk adik gimana seperti menempatkan waktu untuk mengerjakan tugas atau yang adik overthinking itu. Jadi terlebih dahulu yang pertama-tama adik bisa memfokuskan pikiran adik, menenangkan pikiran adik dan diri adik seperti relaksasi yang kita laksanakan barusan, yang mana relaksasi ini sangat berguna untuk kita bisa menenangkan atau menenteramkan diri, walaupun hanya sekedar, tapi kalau kita bisa melakukannya secara terus menerus, mungkin kedepannya kita nggak akan mengalami hal-hal yang seperti sebelumnya ada alami, itu masa overthinking yang sampai berlebihan. Mungkin yang pertama itu terkait manajemen waktu. Saran abang, adik bisa membuat deadline atau tenggang masa pengumpulan tugas, yang mana semisal adik buat dari jam harinya, semisal adik itu jam 8 malam sampai 10 malam itu adik mengerjakan tugas, dan adik selalu buat deadline palsu. Semisal tugasnya itu dikumpulkan 2 hari ke depan, nah adik buat deadline palsunya itu jadinya tugasnya akan dikumpulkan 1 hari ke depan. Kenapa dibuat demikian? Itu juga bisa mengatasi adik agar tidak terlambat saat mengumpulkan tugasnya. Dan dari tugas-tugas itu bisa adik catat kiranya tugasnya itu dikumpul kapan-kapan aja, dan itu agar adik tidak lupa, tulis di kertas besar-besar atau di kertas HVS atau A4, dan letakkan di mana adik biasa bangun tidur itu hadap kemana, entah itu menghadap pintu atau itu menghadap lemari. Jadi ketika adik bangun, adik tidak akan lupa karena adik langsung melihat ke arah situ. Jadi untuk terkait tugas atau manajemen waktu dalam pengumpulan tugas, adik insya Allah akan teratasi dengan baik karena sudah menerapkan hal tersebut. Kemudian terkait overthinking, jujur kalau terkait overthinking ini banyak orang-orang yang mengalami ini, terutama bagi para siswa yang sekolah di zaman karena pandemi COVID-19 ya, COVID-19, yang mana yang dulunya sistemnya luring atau tatap muka sekarang menjadi hybrid tahun ini ya, menjadi hybrid. Jadi ada sistem yang daring, ada sistem yang langsung, yang mana daring ini kebanyakan yang menjadi faktor
permasalahannya itu tidak paham menggunakan perangkat teknologi atau bisa disebut gaptek teknologi. Nah, mungkin terkait mengatasi hal tersebut, adik bisa belajar karena kan ini udah tatap mukanya udah ada, mungkin bisa belajar sama teman-temannya atau sama guru. Disarankan sama teman-teman. Kenapa sama teman-teman? Biasa kalau sama teman-teman itu kita bisa leluasa untuk saling bertukar informasi, walaupun juga harus didampingi oleh guru ataupun orang yang paham terkait teknologi yang dipakai. Mungkin itulah hal-hal yang bisa abang sampaikan, abang berikan kepada adik guna untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang adik alami. Jadi kedepannya semoga adik bisa mengatasi problem-problem tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin abang tanyakan kepada adik. Kiranya apa sih pengetahuan baru yang adik bisa dapatkan setelah kita melaksanakan konseling individual ini? Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Mansur ya. Jadi ada pengetahuan baru yang saya dapetin dari konseling ini, banyak sekali solusi yang sudah Kak kasih kepada kita gitu kan ya Kak. Jadi bagaimana cara kita menghitung waktu, bagaimana caranya kita manajemen beberapa hal yang mungkin ketika ada poster gitu kan, kalau misalnya kita bangun jadi langsung memotivasi diri kita. Terus itu ada di beberapa overthinking ya kan, kita tidak perlu mencemaskan hal-hal yang sebenarnya perlu kita cemaskan gitu. Jadi mungkin banyak banget ya Kak, apalagi dari teknik relaksasi tadi benar-benar membuat kita itu kayak rasa nyaman, yang tadinya emosi kita mungkin menggebu-gebu ketika menjelaskan kepada kakak, ini sudah sedikit meminimalisir rasa emosi itu. Sudah reda lah rasanya. Ya. Oke, setelah pengetahuan baru yang didapatkan, kiranya apa sih feel atau apa yang adik rasakan setelah tadi kita melaksanakan konseling individual? Sangat senang Kak. Senangnya tuh senang yang bagaimana? Senang karena dapat pengetahuan baru, dapat pengalaman baru yang kasih ke saya. Ya, oke, baik, terima kasih. Kiranya selanjutnya apa sih tanggung jawab yang bisa adik berikan agar adik di kedepannya itu bisa tidak menjadi overthinking atau bisa memanajemen waktu dengan baik? Tentunya ialah ketika kita itu bisa mengaplikasikan solusi-solusi yang mungkin sudah Kak katakan tadi, baik dari manajemen waktu, membuat motivasi diri, terus itu minimalisir rasa overthinking kita yang sebenarnya nggak perlu kita rasain gitu kan. Jadi lebih tanggung jawab kepada kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu beberapa pertanyaannya. Selanjutnya kiranya menurut adik apakah kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual ini dalam beberapa waktu ke depan, atau adik bisa melaksanakan relaksasinya itu atau untuk secara mandiri guna untuk memfokuskan dan menenangkan perasaan adik ini? Mungkin karena kita belum bisa ya Kak secara mandiri, mungkin ada bimbingan yang mungkin Kak harus Kakak berikan lagi ke kita. Kiranya itu mau dibuat dalam waktu berapa hari lagi atau berapa pekan lagi kita? Mungkin dalam waktu 2 pekan sekali ya Kak. 2 pekan. Di hari yang sama. Ya, berarti ini hari Selasa, berarti tahun depan kita melaksanakan lagi karena udah di akhir tahun kita ya. Iya, Kak. Ya, mungkin terima kasih saya ucapkan kepada adik yang telah mengikuti konseling individual yang abang berikan ini. Semoga apa-apa yang adik alami, apa-apa kendala yang adik alami bisa teratasi dengan pelaksanaan konseling individual yang kita laksanakan seperti saat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.